Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar menurut Brunner. Teori pembelajaran menurut Brunner adalah pembelajaran untuk perkembangan kognitif siswa. Perkembangan kognitif mengarah pada perkembangan bahasa siswa. Di sisi lain, Brunner mengatakan perkembangan bahasa siswa berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif siswa. Hal ini wajar karena bahasa merupakan alat penghubung atau pembuka dunia pengetahuan. Menurut Brunner, dalam mengembangkan kognitif pada siswa, perlu suatu proses informasi yang benar secara bertahap. Ada 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap memperoleh informasi, yaitu tahap awal di mana tahapan ini merupakan penerimaan informasi dari luar, informasi berupa informasi sederhana atau informasi tentang pengetahuan. Yang kedua, tahapan pengelolaan informasi, yaitu tahapan yang diperoleh untuk menerima informasi yang telah diperoleh alam bentuk klarifikasi. Yang ketiga, memeriksa dan melakukan uji kecukupan untuk mengetahui kebenaran informasi yang sudah diproses. Menurut Brunner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan. Yang pertama, tahap enaktif, kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Pertama, tahap ikonik, yaitu tahap penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung, terlihat dalam manipulasi atau mengotak-atik objek. Peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik juga melakukan observasi dengan mengalami suatu realitas. Contohnya seperti seseorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda nyata atau pensil tersebut. Atau juga tahap enaktif ini berbasis tindakan atau kinestetik. Yang kedua, tahap ikonik. Tahap ikonik ini yaitu tahap di mana pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Dan tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap simbolik ini, siswa dilakukan melalui kegiatan penyajian berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang memanipulasinya. Peserta didik dapat memahami dunianya melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain sebagainya. Implikasi teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Brunner dapat memberikan suatu masukan yang sangat besar dalam perkembangan kognitif siswa, di mana perkembangan kognitif siswa memiliki ketergantungan pada informasi yang telah diperoleh untuk dijalankan oleh siswa. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka memudahkan siswa mampu menganalisis dengan baik, dan sebaliknya. Semakin besar perkembangan kognitif yang ditemukan, maka semakin cukup informasi yang ditemukan dapat ditemukan oleh siswa itu sendiri. Proses perkembangan kognitif seseorang dapat ditemukan melalui strategis pemecahan suatu masalah dan penugasan hasil dan strategis. Contohnya di mana yang kita rasakan di era sekarang yang canggih ini memberikan sesuatu yang luas untuk perkembangan kognitif siswa. Di sisi lain,
Di sisi lain, alat teknologi di seluruh dunia masyarakat kurang mampu hingga masyarakat di pesisir telah mampu mengakses kapanpun dan dimanapun yang mereka mau. Pemberdayaan alat teknologi dapat dipergunakan untuk sesuai dengan manfaat dan tujuan yang sebenarnya. Seperti teori Brunner misalnya, jika ada seorang siswa ingin memberitahu sesuatu melalui dunia maya, sebelumnya mereka akan bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahui, dan mereka juga akan mencari melalui buku-buku di perpustakaan untuk memperluas pengetahuan mereka dari masa lalu dan masa dunia saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.